Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas kecerdasan artifisial di program studi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Perkenalkan, nama saya Ganjar Alfian sebagai dosen pengampu di kelas kecerdasan artifisial di Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Pada semester ini, saya akan mengampu mata kuliah ini bersama dengan Pak Dina Nugroho Pratomo. Kemudian saya ingin menjelaskan terkait detail RPKPS pada mata kuliah ini. Mata kuliah kecerdasan artifisial adalah mata kuliah teori dengan 2 SKS. Kemudian deskripsinya adalah mata kuliah ini berisi terkait tentang konsep dasar kecerdasan artifisial, kemudian machine learning, dan juga penerapannya untuk studi kasus tertentu. Pada semester ini kita akan belajar terkait teori AI, kemudian bagaimana implementasi model machine learning, dan juga contoh-contohnya. Kemudian untuk capaian pembelajaran lulusan, ada fundamental knowledge, mahasiswa diharapkan menguasai pengetahuan dasar matematika dan lain-lain. Ada juga software development, menguasai metodologi pengembangan perangkat lunak yang meliputi analisis, pemodelan, dan seterusnya. Kemudian ada requirement analysis dan design. Kemudian ada programming skill. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah, di sini yang pertama adalah harapannya mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dasar kecerdasan buatan, sistem pakar, machine learning, dan aplikasinya. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan mengaplikasikan algoritma supervised learning untuk kasus tertentu. Kemudian juga mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan model-model unsupervised learning. Kemudian yang terakhir adalah mampu mengaplikasikan natural language processing dan juga computer vision. Kemudian untuk materi pembelajaran di pertemuan awal ada kontrak perkuliahan, penjelasan terkait data preprocessing, model machine learning. Kemudian dilanjutkan dengan model-model supervised seperti logistic regression, linear regression, ensemble method. Setelah itu dilanjutkan oleh model unsupervised learning seperti model clustering. Setelah itu, setelah UTS, dilanjutkan dengan penjelasan materi terkait neural network atau multi-layer perceptron. Kemudian setelah itu penjelasan NLP dan juga computer vision menggunakan CNN. Selanjutnya mahasiswa diberikan tugas proyek dengan berkelompok mengaplikasikan metode deep learning ataupun machine learning yang sudah dipelajari untuk dataset yang berbeda-beda. Kemudian mata kuliah ini offline di dalam ruangan, kita sudah menyediakan learning management system yang bisa diakses di ELOC. Kemudian untuk evaluasinya sendiri ada quiz, kemudian ada proyek, kemudian ada UTS, dan juga ada UAS. Untuk referensi utamanya kami menggunakan buku dari Jawehan dan lain-lain. Mungkin itu saja terkait perkenalan RPKPS untuk mata kuliah kecerdasan artifisial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan semuanya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kehadiran teman-teman semuanya di kelas kecerdasan artifisial. Kita sekarang di pertemuan kedua dan kita akan belajar terkait metode machine learning ya. Jadi di minggu yang lalu kita sudah belajar terkait konsep artificial intelligence yang mana di dalam AI itu ada metode machine learning yaitu belajar dari data. Nah, pada siang hari ini kita akan lebih detail lagi ya teman-teman, belajar bagaimana model-model tersebut bekerja dan bisa memberikan prediksi yang nantinya membantu kita sebagai manusia dalam mengambil keputusan. Jadi nanti seperti biasa jika ada pertanyaan dari teman-teman, ketika ada kesulitan pemahaman materi atau ada pertanyaan silahkan langsung potong saja ya penjelasan dari saya. Nah, yang pertama adalah machine learning. Nah, ini kalau dari pengertiannya ya teman-teman, ada banyak pengertian, tapi intinya di sini machine learning itu cabang dari AI. Machine learning itu intinya juga sama, nantinya belajar untuk membantu manusia, tapi harus ada datasetnya. Jadi di sini fokusnya adalah berkaitan dengan desain dan pengembangan algoritma. Machine learning itu bukan algoritma, tapi itu kumpulan dari berbagai model ya. Nah, algoritmanya ada banyak seperti decision tree, KNN, deep learning ya dan lain-lain. Ya, itu adalah bagian algoritma di machine learning.
yang memungkinkan komputer mengembangkan perilaku berdasarkan data empiris. Data empiris itu adalah data lampau atau histori datasetnya. Kita kalau sebagai manusia ya teman-teman, agar dapat pengetahuan gimana? Belajar. Dari SD kita belajar, membaca buku, lama-lama jadi pinter. Jadi ada proses training, kemudian yang selanjutnya ada proses testing. Seperti apa contohnya? Training itu misalnya saya punya anak ya, SD, ketika dia belajar membaca buku itu proses training. Nah, ketika anak kecil tadi itu sudah mendapatkan pengetahuannya, kita bisa menyebutnya model. Nah, setelah model tadi pinter ya, setelah anak saya itu belajar di rumah, ya kan, minggu depan dia akan mengerjakan UAS. Nah, proses mengerjakan UAS itu adalah testing untuk mengevaluasi seberapa pinter anak saya. Model tadi yang sudah belajar tadi mencoba menjawab soal-soal yang diberikan oleh bu guru. Setelah keluar jawabannya, apa yang biasa kita lakukan? Mengevaluasi ya kan? Misalnya anak saya udah ikut ujian minggu depan. Nah, setelah itu kan kita harus melihat performa anak saya seperti apa. Berarti bu guru mengevaluasinya dengan apa? Dengan kunci jawaban, ya kan? Proses bu guru mencocokkan ya jawaban dari anak saya tadi, hasil prediksi tadi, dengan jawabannya, kunci jawaban aslinya atau ground truth-nya itu adalah proses evaluasi. Kalau di machine learning ada model evaluation. Nah, itu yang akan kita pelajari. Jadi contohnya ya, di sini teman-teman, kita membandingkan algoritma yang tradisional yang sebelah kiri, kemudian yang sebelah kanan machine learning. Nah, kalau rule base itu, teman-teman ya, ketika bikin program gimana ya, berdasarkan rule. Rule itu apa? Aturan. Aturan itu kayak gimana? If then else ya kan? If jika hasil labnya gini, maka gini, and teman-teman harus membuat rule yang begitu panjang, ya kan? Nah, jadi sekompleks itu. Nah, model machine learning itu menggunakan pendekatan yang berbeda, teman-teman. Instead of teman-teman bikin rule yang manual tadi, model machine learning itu akan mengenerate rule tadi secara otomatis. Dengan machine learning, aturan-aturan yang teman-teman tulis tadi ya secara manual itu bisa di-generate otomatis oleh si model tadi. Dengan catatan ada training datanya. Nah, ini sama seperti anak saya tadi. Agar anak saya bisa mengerjakan UAS minggu depan, berarti harus belajar dari buku ya kan. Setelah dia belajar itu kan butuh iterasi ya teman-teman. Misalnya anak saya minggu depan mau ujian bahasa Inggris, berarti kan dia belajar. Belajarnya kan nggak cuma 1 menit ya kan. Model machine learning itu juga perlu waktu untuk belajar. Model machine learning tadi dia akan belajar dari data, setelah itu dia jadi pinter ya di sini model ini. Nah, tujuannya buat apa? Ketika ada data baru, dia bisa memprediksi gitu loh. Jadi saya kasih ilustrasi ya teman-teman. Teman-teman mau bikin sistem untuk memprediksi penyakit kanker. Kalau pendekatan sebelumnya, teman-teman apa yang teman-teman lakukan? Tanya ke dokter ya kan? Nah, Pak dokter, saya mau tanya kalau orang penyakit kanker itu ciri-cirinya apa? Dokternya ngasih ciri-ciri sampai 100 lebih. Kalau pendekatan machine learning gimana? Teman-teman tinggal ngomong ke dokternya, Pak dokter, saya mau bikin model prediksi. Saya membutuhkan dataset. Ada tidak? Ada. Ini loh contoh data pasien yang normal. Ini loh contoh data pasien yang terkena penyakit kanker misalnya. Data itu teman-teman kumpulin jadi satu, kita berikan model machine learning agar dia belajar dari data tadi. Setelah dia pinter, model machine learning tadi diberikan tugas baru. Oh, ini ada pasien baru nih. Datanya seperti ini, hasil labnya, prediksinya normal atau sakit. Sampai di sini ada yang ingin teman-teman tanyakan? Sudah clear? Kalau sudah clear, saya lanjutkan ke tipe learning-nya ya. Tipe learning ini adalah tipe dari bagaimana si model itu belajar. Supervised learning ini ya teman-teman, lihat aja ciri-cirinya di datasetnya ini. Itu ada targetnya. Ya, sebelah kanan itu ada kelasnya. Jadi ada istilah ya nanti teman-teman, kolom itu kita menyebutnya bisa fitur, kemudian yang outputnya itu bisa kita sebut kelas, kita bisa sebut target atau output ya. Nah, ketika kita punya dataset yang datanya itu ada pasangan input dan output, nah itu kita bisa selesaikan dengan metode supervised learning. Kita harus membaca dulu nih dataset yang sudah ada ini outputnya apa ya kan. Nah, kalau teman-teman bikin dataset baru ya harus jelas inputnya apa, outputnya apa. Di supervised learning ciri-ciri datasetnya harus seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk metode yang bisa dipakai ya tujuannya itu bisa kita gunakan untuk classification ataupun regression atau prediction. Di unsupervised learning ini ya teman-teman, ini ada metode seperti clustering sama association rule. Ya, di sini tidak mempunyai target class. Lihat, sebelah kanan ini nggak ada target class-nya, nggak ada outputnya.
Nah, kalau kita punya tipe dataset bentuknya kayak gini, kita bisa pakai metode-metode di bawah unsupervised learning. Contohnya clustering. Yang selanjutnya ada semi-supervised learning. Nah, ini ketika outputnya, kelasnya, ada yang berisi, ada yang tidak. Ini ada agak tricky ya, metode yang dipakai nanti seperti apa. Nah, jadi kalau di kelasnya kita ada yang terisi, ada yang kosong, kita bisa pakai metode semi-supervised learning. Selanjutnya yang ketiga adalah reinforcement learning. Nah, di reinforcement learning ini intinya adalah kita memberikan reward kepada agent atau sistem kita ketika dia bisa memberikan keputusan yang optimal. Tapi ketika dia salah, dia akan diberikan hukuman. Kalau benar kasih hadiah, kalau benar kasih hadiah, kalau salah kasih hukuman. Jadi lama-lama dia jadi pinter. Nah, itu pendekatan dari reinforcement learning. Nah, ini detailnya ya teman-teman ya. Supervised learning. Nah, ketika kita punya pasangan dataset seperti ini ya, kita bisa menggunakan supervised learning. Nah, kalau kita datasetnya tidak ada outputnya, ya, tidak ada target kelasnya, tidak ada Y-nya, maka kita bisa menggunakan metode unsupervised learning. Jadi di sini tugasnya hanya mengklaster, mengelompokkan. Mahasiswa di sini dikelompokkan jadi satu, yang sebelah sini dikelompokkan. Kelompokkan berdasarkan apa? Berdasarkan jarak tempat duduknya. Atau misalnya berdasarkan parameter lain, misalnya tingkat kerajinannya, dan lain-lain. Jadi, nah sekarang yang semi-supervised learning. Nah, tadi kan ada istilahnya, saya jelaskan bahwa di labelnya itu kadang ada datanya, kadang tidak ada datanya gitu. Nah, ini kita bisa menggunakan semi-supervised learning. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan, sudah aman? Saya lanjut ya. Nah, kemudian yang reinforcement learning tadi ya, yang menggunakan reward sama punishment. Jadi kalau modelnya bisa berjalan lancar, ya nanti kita berikan hadiah, ya kan? Kalau sukses mengerjakan sesuatu ya berikan hadiah, tapi kalau dia gagal kita berikan hukuman. Sampai di sini silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Nah. Baik, izin bertanya Pak. Untuk reinforcement learning sendiri itu contohnya itu seperti apa ya Pak? Studi kasus, apakah ada studi kasus tertentu untuk ketika kita ingin menggunakan reinforcement learning itu Pak? Terima kasih. Ya, jadi pertanyaannya tadi terkait contoh aplikasinya ya, reinforcement learning ya teman-teman. Seperti apa? Ada banyak contoh, salah satunya misalnya untuk robotik ya, untuk mencari path yang paling cepat. Jadi misalnya kita untuk kasus robot itu, kita mau mencari robot mau berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Nah itu kan perlu trial and error ya kan, dari percobaan berbagai iterasi. Nah itu bisa menggunakan metode reinforcement learning. Jadi percobaan pertama masih gagal ya kan, percobaan kedua sukses misalnya lebih baik dikasih hadiah dan seterusnya. Jadi lama-lama nanti robot tadi dia bisa secara efektif ketemu jalur yang tepat untuk menuju suatu lokasi. Jadi yang pertama bisa seperti itu. Yang kedua untuk misalnya game permainan ya teman-teman. Jadi misalnya untuk permainan seperti chess ya kan. Terus ada lagi Go ya, Go player itu. Nah, itu juga bisa menggunakan pendekatan reinforcement learning juga ya. Jadi musuh kita kan komputer. Nah, komputer itu belajar dulu dari berbagai pola ya, trial and error. Ya, jadi lama-lama dia jadi pintar sehingga bisa bisa melawan kita. Kadang kita juga menang, kadang kita kalah. Jadi bisa aplikasinya tadi ada bisa di robotik. Kemudian yang kedua bisa di game ya, game yang teman-teman pernah lakukan gitu. Nah, begitu ya Mas ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ini contoh-contohnya ya teman-teman. Di metode machine learning itu ada, kita bagi menjadi kategorinya untuk supervised learning sama unsupervised learning. Nah ini adalah contohnya, ini ada beberapa algoritma yang bisa kita pakai, yaitu logistic regression, kemudian ada SVM, ada neural network, decision tree, random forest. Nah kalau regresi bisa contohnya untuk metodenya adalah linear regresi. Ya, SVM ini juga bisa juga kita gunakan regresi. Neural network, decision tree, random forest, gradient boosting juga bisa dipakai untuk regresi. Jadi teman-teman ketika memilih algoritma harus pas dulu ya di sini ya. Kasusnya apa? Ya kalau mau klasifikasi berarti pakai SVM, logistic regression dan lain-lain. Untuk kasus unsupervised learning kita ada metode clustering atau yang lain ya. Untuk metode unsupervised learning di sini ada banyak ya seperti correlation rule ya kan, PCA dan lain-lain. Jadi ini adalah contoh-contoh metode yang ada di machine learning teman-teman.
Selanjutnya stage ya, stage yang ada di machine learning. Jadi pada saat kita membangun model itu ngapain aja, apa yang harus kita lakukan. Jadi yang pertama adalah dataset preparation, ngumpulkan dataset. Kita kumpulkan dulu datasetnya, data cleaning, membersihkan dulu. Terus ngisi ketika ada data yang kosong, menghapus outlier. Nah, step selanjutnya adalah train model ya. Setelah itu kita mengevaluasi. Setelah model kita implementasikan, kita evaluasi hasilnya seperti apa. Nah, itu di step evaluate model. Nah, yang terakhir adalah deploy model. Deploy misalnya untuk aplikasi web atau misalnya untuk aplikasi mobile. Nah, paling tidak semua step ini harus dilalui ya. Selanjutnya ada contoh dataset ya teman-teman. Nah, ini contoh dataset yang sederhana dalam bentuk tabular misalnya. Nah, untuk kolomnya itu kita menyebutnya fitur ya sebagai inputan. Kemudian untuk outputnya, misalnya di sini kita memprediksi harga rumah. Kita membagi dataset itu jadi dua bagian kalau kita pakai metode holdout ya. Ada training yang atas, di random, kemudian selanjutnya ada testing. Nah, ini untuk pembagian training testing itu di random ya. Oke, kira-kira nih pertanyaan dari saya teman-teman. Ini untuk metode yang cocok dipakai metode apa ini? Regresi ya kan? Karena kita memprediksi harga rumah. Ya. Nah, ini kan outputnya continuous, berarti modelnya model regresi. Sekarang pertanyaannya kira-kira ini ya teman-teman semua. Kenapa kita perlu melakukan data preprocessing? Kira-kira kenapa? Data itu bersih atau kotor? Kotor. Nah, kotor itu contohnya seperti apa? Ada yang kosong ya kan? Tidak konsisten. Contohnya tidak konsisten itu apa misalnya? Jadi jenis kelamin. Kalau jenis kelamin misalnya ada tulisannya pria. Satunya lagi tulisannya laki-laki. Kalau noise atau outlier kira-kira apa contohnya? Gaji misalnya. Gaji minus. Ketika data kita itu tidak berkualitas, hasil miningnya, hasil prediksinya, outputnya itu tidak berkualitas. Agar anak saya besok minggu depan itu bisa lulus bahasa Inggris, berarti saya harus ngasih buku apa? Buku-buku bahasa Inggris, bukan buku bahasa Jawa ya kan? Nah, buku bahasa Jawa kan jadi outlier kalau di sini. Bukan buku bahasa Inggris yang halamannya hilang. Nah, halamannya hilang kan jadi missing informasinya ya kan? Yang bermasalah ini apa kira-kira ini? Ada yang kosong ya kan, DM duration ini dalam tahun ya, tahun, ada yang negatif juga. Masa tahun 300 tahun dia terkena penyakit diabetes kan nggak masuk akal ya kan. Girl sama female, nah itu adalah apa nama yang bisa kita perbaiki. Nah ini adalah contoh analoginya ya teman-teman, bagaimana si model machine learning tadi itu belajar. Misalnya ya diberikan dataset di sini kita mau memprediksi apakah dosen itu dosen tetap atau dosen tidak tetap. Tujuan kita adalah bisa nggak kita bikin model yang memprediksi apakah si dosen tadi itu adalah dosen tetap atau dosen tidak tetap. Nah, itu tujuan kita ya. Nah jadi caranya model machine trainingnya itu kita kasih ke salah satu model klasifikasi di sini ya. Dia belajar dulu. Setelah itu, setelah model classifiernya ini belajar, dia nanti akan mengenerate sebuah aturan secara otomatis if then-nya. If profesornya yes, maka tenor yes. Tapi di sini ada associate juga yang yes. Butuh waktu kan bagi kita ya kan. Nah, kalau model machine learning dia langsung secara otomatis mempelajari polanya sendiri. Sehingga pada saat training akhirnya dia otomatis mengenerate aturan seperti ini. Jika ranknya itu profesor atau dia bekerja lebih dari 6 tahun, maka tenornya yes. Coba kita cek, masuk akal toh? Nah, dia akan mengenerate rule-rule ini secara otomatis. Ini sekarang, Jeff profesor kerja 4 tahun. Kira-kira yes atau no? Yes. Nah, itu adalah proses bagaimana si machine learning tadi memberikan prediksi untuk data baru yang belum ada labelnya. Kita kan nggak tahu di sini yes apa no. Data baru tadi atau kita sebut unseen data, itu kita kasih ke model machine learningnya. Kemudian dia akan memprediksi bahwa jawabannya adalah yes. Oke, sampai saat ini ada pertanyaan? Ya, silahkan. Izin bertanya Pak. Untuk penggunaan jumlah dataset itu apakah ada minimal jumlah dataset? Ya, jadi sebenarnya untuk menjawab itu tidak ada aturan yang ini ya teman-teman precise ya. Tapi secara logika agar anak saya tadi lulus ya ujian minggu depan, berarti dia harus belajar buku yang sedikit atau banyak kira-kira? Banyak. Nah logikanya di situ. Jadi ketika kita mempunyai dataset yang banyak, yang kompleks, model itu kan jadi semakin pinter ya kan. Teman-teman berlatih main bola atau main badminton, tapi lawannya hanya itu aja. Kira-kira nanti kalau tanding di turnamen menang atau kalah? Kalah. Karena nggak bervariasi pada saat training.
Tapi ketika teman-teman sudah terbiasa main lawannya berbeda-beda gaya, style, permainan ya kan, lama-lama teman-teman jadi pinter ya kan, jadi badmintonnya jadi keren gitu. Nah, ketika ada turnamen ya kemungkinan untuk menangnya tinggi. Jawabannya adalah dipastikan dataset yang dikumpulkan itu tidak sedikit ya, kompleks banyak ya. Kuncinya adalah datasetnya itu kompleks enough, jadi cukup bervariasi sehingga si model tadi bisa belajar gitu aja. Ada pertanyaan lain? Ya, oke, satu-satu. Nah, Mbak silakan. Izin bertanya Pak, terkait dataset tadi kan disebutkan kalau kualitas model itu dipengaruhi dengan kualitas dataset juga. Nah, gimana sih kita tuh tahu dan apa atau mungkin ada metode atau hal-hal yang perlu diperhatikan entah itu setelah pre-processing atau sebelum training data itu benar-benar udah siap untuk di training model dan agar modelnya itu berkualitas. Dan untuk step-stepnya tadi bagaimana sih cara mengevaluasi model, jadi kita tuh tahu kalau modelnya tuh sudah berkualitas dan apa harus juga setelah evaluasi itu kita harus selalu melakukan deployment. Ya, baik. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa model kita itu siap untuk di-train. Nah, tentu saja kita harus membaca dari berbagai literatur review dulu ya. Proses di data pre-processing itu seperti apa yang sudah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Jadi misalnya datasetnya belum sempurna, contohnya ada yang kosong tadi. Treatmentnya seperti apa? Harus kita rapikan dulu ya kan. Apakah dihapus ataukah diimputasi. Kemudian ketika ada outlier, data yang tidak benar tadi, ya itu harus kita apakan. Nah, apakah kita hapus atau kita perbaiki. Nah, jadi proses-proses di data pre-processing itu banyak. Nanti kita akan jelaskan di pertemuan selanjutnya ya, detailnya. Tapi intinya adalah secara konsep kita harus memastikan bahwa data kita itu sudah bersih. Nah, bagaimana memvalidasinya? Nah, kita juga jadi sebagai data scientist ya, kita harus ngecek dulu. Ini secara logika, secara expertise keahlian kita ya, ini sudah masuk akal apa belum gitu. Ya, jadi misalnya umur 200 tahun, tentu saja kita kan udah paham, oh ini nggak masuk akal, ini berarti ada yang salah. Jadi dengan kemampuan kita untuk menganalisis tadi ya, teman-teman kira-kira kita cek gitu adakah permasalahan atau tidak. Nah, itu juga suatu solusi yang bisa kita kerjakan pada saat data pre-processing. Selain memang secara standar ada berbagai banyak proses yang harus dilakukan di data pre-processing. Jadi kita harus menganalisis secara manual dan juga mengerjakan step-step detailnya yang ada di data pre-processing. Kemudian tadi ya, bagaimana kita memastikan bahwa model kita sudah bagus atau tidak. Nah, nanti di step selanjutnya itu kita harus mengevaluasi model kita waktu training. Untuk memastikan bahwa anak saya misalnya minggu depan bisa mengerjakan ujian atau tidak, berarti kan harus saya tes dulu ya kan di rumah. Saya coba dulu pakai soal mock up, ya soal simulasi. Ketika dia jawabannya sudah lumayan 90%, benar semua, oke kamu siap untuk ujian minggu depan. Tapi ketika saya tes di rumah, dia masih performanya benernya 30%, kira-kira sudah siap belum? Belum, berarti dia harus belajar lagi kan? Tambahin lagi buku-bukunya ya kan. Sama teman-teman, pada saat training teman-teman mengevaluasi berdasarkan metrik-metrik yang ada. Contohnya kalau klasifikasi akurasinya, precision, recall, nah itu dievaluasi dulu. Kalau pada saat training sudah kelihatan performanya bagus, ya model ini sudah siap untuk proses selanjutnya, untuk di deploy misalnya. Nah, kemudian menjawab juga pertanyaan terakhir, apakah deploy itu juga wajib ya? Tergantung ya. Jadi kalau kita ya misalnya di prodi kita TRPL karena kita tujuannya membangun sebuah software, maka proses deployment itu wajib. Bagaimana kita mengintegrasikan model kita ke aplikasi web tadi. Tapi kalau tujuan teman-teman untuk penelitian aja, untuk komparasi model, nah itu tidak wajib. Jadi tergantung tujuan kita ya. Ya, tadi pertanyaannya selanjutnya silakan. Baik Pak, izin bertanya, misalnya pada kasus klasifikasi kanker tadi, jika data yang digunakan pada tiap-tiap kelasnya tidak seimbang, Pak, jumlahnya, Nah, apakah hal tersebut akan berpengaruh ke outputnya? Dan bagaimana metode-metode untuk mengatasi data yang tidak seimbang tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Jadi imbalance dataset ya istilahnya teman-teman. Jadi memang ya teman-teman, secara logika seperti ini. Saya kasih ilustrasi.
minggu depan anak saya ujian bahasa Inggris dan bahasa Jawa. Di rumah saya kasih buku bahasa Inggrisnya 9, bahasa Jawanya 1. Kira-kira secara rata-rata performa ujian anak saya tadi yang 2 mata pelajaran tadi bagus atau tidak secara rata-rata? Tidak kan? Karena dia belajar bahasa Inggris terlalu banyak ya kan? Buku bahasa Jawanya cuma 1. Berarti kemungkinan nilai bahasa Jawanya lebih rendah ya kan? Jadi kalau di rata-rata ya itu bisa jadi turun gitu. Nah, sama. Jadi ketika kita punya dataset kita itu tidak seimbang ya teman-teman, yang biasanya banyak terjadi di kasus-kasus kesehatan. Ya. Kasus-kasus kesehatan itu orang yang normal kan lebih banyak daripada orang yang sakit ya kan? Nah, itu perlu treatment khusus untuk agar si model tadi itu bisa seimbang dalam mempelajari data tadi pada saat training ya. Jadi teknik yang digunakan biasanya kita menyeimbangkan data training, misalnya pakai oversampling ya atau undersampling. Kalau oversampling itu nambahin data yang minoritas, kalau undersampling kebalikannya yang mayoritas dikurangi, sehingga pada saat training tadi harapannya seimbang. Tujuan kita adalah pada saat anak saya belajar di rumah, buku bahasa Jawa dan bahasa Inggrisnya itu seimbang agar nilainya minggu depan optimal untuk 2 mata kuliah tadi. Sama, jadi pada saat kita men-training data kesehatan tadi ya, kita seimbangkan dulu data trainingnya ya. Kata kuncinya data training. Jadi kita seimbangkan dulu yang sakit misalnya ditambah, kemudian yang sehat tetap sama. Jadi setelah seimbang model kita jadi harapannya ya lebih bagus gitu loh. Mungkin itu ya teman-teman untuk materi kita pada pagi hari ini. Kemudian saya memberikan tugas ya yang akan saya upload di sistem elok seperti biasa. Silakan dikerjakan sampai minggu depan ya tugasnya di sini. Yang pertama adalah teman-teman silakan menjelaskan perbedaan tadi ya yang sudah saya jelaskan. Supervised, unsupervised, semi-supervised, sama reinforcement learning. Silakan dikerjakan. Kemudian langkah-langkah apa pada saat data preprocessing. Tadi saya juga menjelaskan ya. Nah itu silakan dikerjakan langkahnya seperti apa. Yang nomor 3, nah ini silahkan teman-teman cari dataset. Nah, tadi saya sudah menjelaskan contoh dataset seperti ini. Nah, teman-teman cari dataset publik. Dari mana? Dari Kaggle, dari UCI, silahkan dicari ya. Kemudian jawabannya silahkan dikumpulkan dalam bentuk dokumen dan diupload di elok kita ya, Learning Management System. Nah, nanti minggu depan saya pilih secara random teman-teman untuk mempresentasikan jawabannya. Dan kalau ada pertanyaan nanti silahkan kita diskusi di WhatsApp group ya. Oke, begitu teman-teman. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Oke, tidak ada. Saya terima kasih teman-teman sudah mengikuti perkuliahan ini dengan tertib. Selanjutnya sampai ketemu lagi ya minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.